Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dengan makanan tradisional dari Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Ini namanya lepat atau buras kacang ebi. Jadi dengan menggunakan saus kacang dan ebi. Kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya. Ini rasanya sangat gurih dan lezis banget. Kalian wajib mencobanya. Oke, langsung aja sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Kita akan mulai buat bumbu kacangnya dulu. Ini bahan-bahannya, untuk kelengkapannya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Nah, yang spesial kita menggunakan cabai besar yang kering. Yang kering ya, ini khas banget untuk masakan buras khas Banjar ini. Kemudian gula pasir, garam, penyedap atau kaldu bubuk, 200 ml santan yang sedang. Spesial lagi kita menggunakan ebi. Jadi ebinya hanya segenggam atau setengah on. Ini akan menimbulkan rasa yang khas sekali. Oke, ini udah bahan-bahannya semua. Sekarang akan kita haluskan blender cabai keriting, cabai kering. Oh ya, sebelumnya kalau kalian menggunakan cabai kering ini direndam dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas agar nantinya masakan kita nggak berasa langu. Nah, udah. Ini ebinya juga kita masukkan. Sebelumnya ebi udah direndam dan dicuci dulu sampai bersih. Akan kita blender. Ini Mama Eji blender bumbunya dulu. Kemudian masukkan kacang gorengnya. Ini sebagian dulu biar kerja blendernya nggak berat ya. Yang pasti semuanya kita blender sampai halus. Setelah di blender akan kita masak. Tuangkan ke wajan, tambahkan kurang lebih 200 ml minyak sayur atau secukupnya ya. Yang pasti bumbunya terendam oleh minyak. Nah, ini apinya kecil, cenderung sedang aja. Jadi jangan terlalu kebesaran. Ini terus kita aduk dulu. Warnanya ini masih pucat. Tuh, seperti ini ya. Setelah beberapa saat, warnanya udah mulai berubah dan minyaknya udah keluar. Cuman berubahnya masih belum terlalu coklat. Ini terus kita sesekali aduk. Nanti beberapa saat lagi diaduk lagi. Kita akan mematangkan bumbu ini sampai benar-benar matang. Nah, ini udah meletup-letup seperti ini ya. Kemudian kita masukkan gula, garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Gula merahnya 50 gram, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Untuk kaldu bubuknya opsional aja. Jadi nanti kalian bisa icip-icip rasakan. Rasanya ini pedas, sedikit pedas, gurih, manisnya juga terasa, asinnya juga. Jadi semuanya komplit. Oke. Ini kembali kita aduk, sesekali aduk, bisa dikecilkan sedikit apinya karena kita akan mematangkan bumbu ini dengan benar-benar matang. Nah, ini udah mulai kecoklatan banget nih dan minyaknya udah mulai banyak keluar juga. Ini semakin matang, semakin coklat, warnanya cakep banget ya, menggiurkan banget. Nah, saatnya kita masukkan 200 ml santan yang sedang. Kalau dalam penggunaan buras dan bumbunya ini Mama Eji menggunakan santan instan aja. Kembali kita aduk. Kemudian kita tambahkan 800 ml air biasa. Jadi kuahnya itu tidak terlalu kental.
Nah, seperti ini ya. Kembali kita aduk dan kita matangkan dulu. Tuh, warnanya udah merah menggoda. Rasanya dijamin enak banget dan buat kenyang. Kalian kalau satu kali mencoba pasti ingin membuat lagi. Karena ini ternyata sangat mudah banget loh, ya kan? Nah, ini udah mendidih, udah mulai mateng. Kekentalan dan cairnya seperti ini. Tuh, bisa terlihat ya. Untuk bahan-bahan bumbunya juga sebenarnya sangat sederhana, ya kan? Hanya cabai, bawang merah, bawang putih, dan ebi. Ini udah matang ya, kita matikan kompornya dulu. Lanjut, tahap berikutnya, kukus dulu daun pisangnya setelah kita cuci agar jadi lemes ya. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan untuk burasnya. Ini beras sebelumnya udah dicuci bersih dan kita rendam dulu kurang lebih 4 jam. Kemudian buang airnya ya. Nah, kita siapkan panci. Masukkan 800 ml air biasa. Kemudian 800 ml santan sedang. Di sini Mama Iji menggunakan santan instan. Kemudian daun pandannya kita simpulkan aja 5 lembar. Akhirnya terbuka juga. Sekarang kita pindahkan dulu ke atas kompor. Tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, agar buras kita itu bisa awet, tidak mudah basi, kita akan masak dulu santannya ini sampai mendidih. Sambil diaduk ya, jangan sampai pecah. Nah, setelah mendidih, baru kita masukkan berasnya. Ini buras kita akan awet, tahan lebih lama. Masukkan semua, kemudian kita aduk. Ini terus kita aduk seperti mengaron nasi ya, sampai air santannya ini susut atau mengering. Nah, ini udah habis airnya, matikan kompornya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu, tunggu sampai agak dingin. Yang perlu kita siapkan benang atau tali untuk mengikat. Ini daun pisangnya yang udah kita lemaskan tadi. Nah, ini setelah berasnya dingin atau sudah tidak panas lagi, kita siap akan membungkusnya. Lanjut yuk kita ke tahapan pembungkusan. Kita siapkan daun, ukurannya ya sedang aja ya, disesuaikan. Kemudian beri lapisan kedua agar kalau daunnya sobek itu ada pelindungnya. Jadi burasnya aman. Nah, kita gulung seperti ini, perlahan aja. Kemudian lipat pada kedua ujungnya. Jadi bentuknya pipih ya. Tuh seperti ini. Mungkin di daerah yang lain juga mirip-mirip ya bentuknya. Kalau nama juga kemungkinan sama. Buras atau lepet atau lepat. Nah, kalau di Makassar mungkin burasa. Kalau di Jawa mungkin lepet. Kita ulang lagi. Digulung seperti ini sambil dipipihkan sedikit. Jadi banyak sekali memang ya jenis-jenis sajian nasi yang rasanya itu atau bentuknya seperti lontong dengan bentuk yang beraneka ragam sesuai dari daerahnya masing-masing. Udah jadi 2, kita sisihkan dulu ke sebelah sini nih, seperti ini. Panjangnya seperti ini, langsing-langsing. Oke, satu lagi, kalian perhatikan ya. Awalnya kaku kalau nggak biasa buat, tapi lama-lama makin mahir, makin cepat, makin lancar. Kalau nggak percaya, kalian harus coba ini. Mengasihkan.
Nah, mengasah keterampilan melipat. Jadi daunnya tadi harus kita lemeskan dulu, kalau enggak daunnya mudah pecah ya. Ini daunnya udah lentur, udah lemes. Nah, ini masih ada sisa sebentar, kita selesaikan dulu yang bagian ini. Tuh udah dapat banyak, udah dapat setengah bagian. Sekarang kita tumpuk menjadi 2. Nah, seperti ini ya. Tuh, unik lagi bentuknya. Kemudian ikatkan tali yang kenceng. Sisi tali yang satunya bisa kalian lilitkan ke jari yang lain. Nah, itu teknik mengikat dengan kencang dan cepat. Nih, jadi dia berbentuk gundukan, jadi ikatannya itu usahakan terlihat. Seperti ini ya. Mudah ya caranya. Ini bagian mengasihkan nih, ikat mengikat. Oh ya, selain menggunakan tali, kalian juga bisa menggunakan tali plastik atau tali rafia atau daun pelepah daun pepaya pisang, pelepah daun kelapa. Jadi banyak sih kita bisa gunakan untuk mengikat. Cuman kalau untuk tali ini dia terbentuknya lebih kenceng gitu loh, lebih mudah terbelah seperti itu ya. Tuh, kelihatan kan belahannya? Nih. Jadi nanti hasil dari lepet atau buras ini lebih cantik, berlekuk-lekuk. Udah langsing, berlekuk, seperti gitar Spanyol. Tuh, seperti ini ya. Cakep banget. Lakukan pada yang lainnya seperti itu juga. Nih, satu jari untuk melilit tali dan saling menarik agar ikatannya kencang. Seperti itu ya, terlihat jelas. Kemudian menuju ke sisi yang lainnya lagi. Sekarang masuk pada tahapan yang terakhir. Lepet atau buras ini akan kita presto, tapi kalian juga bisa merebusnya ya. Nah, ini kita masukkan dulu semuanya. Kemudian karena akan dipresto, tambahkan air biasa aja sampai menutupi seluruh permukaan dari buras. Jadi sesuaikan aja dengan panci presto kalian masing-masing untuk membuat buras atau lepet itu berapa lama, apa yang dipencet gitu. Nah, ini udah. Jadi kalau menggunakan presto listrik ini hanya 1 jam. Nah, selain menggunakan presto, kalian juga bisa merebusnya, tapi kalau direbus kurang lebih 4 jam. Sama seperti merebus ketupat. Ini udah selesai, kalau udah kita letakkan di cooling tray agar sisa-sisa airnya dapat menetes dan buras kita tetap kering. Nah, sisanya kita masukkan lagi, siap dipresto kembali. Jadi, agar buras ini awet, pertama santannya tadi harus kita masak dulu. Kemudian setelah mateng, diangin-anginkan agar kering. Jadi, jangan sampai buras ini terendam oleh air rebusannya ya. Nah, sekarang kita coba buka dulu. Ini nih yang Mama Eji maksud, bentuknya itu loh, ada lekukan-lekukannya ya. Ada 2 garis. Bedanya apa sih kalau kita presto dengan direbus itu ya?
Kalau yang Mama Eji coba sendiri itu, kalau di-press itu hasilnya lebih kenyal. Kalau direbus, itu ya seperti biasa aja. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan selera. Kalau Mama Eji sukanya yang kenyal. Nah ini udah, sekarang kita tinggal siram dengan kuah kacang ebinya. Seperti ini cara menghidangkannya. Gimana? Udah terlihat menggoda ya? Oh ya, untuk tambahan kita gunakan bawang goreng. Taburkan pada permukaan atasnya. Sekarang kita coba potong. Tuh, ini kenyal, kenyal banget. Dan lembut. Selamat makan. Enak banget. Ini dia kuahnya, lepet burasnya, dan ini penampakan akhirnya. Untuk 1 kilo beras ini kita dapatkan 15 tangkup buras. Nah 15 kali 2 berarti 30 potong, 30 pieces ya. Cukup banyak dan memuaskan sekali. Oke deh, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.